Saya Muhammad Abid Royan ingin menjelaskan pengertian individualisme. Menurut KBBI, paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. 2. Paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Menurut para ahli, George Ritzer, beliau pernah mengatakan bahwa individualisme memiliki dua makna. Sebagai doktrin yang menekan pada kemandirian. 2. Sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat modern tentang kepemilikan pribadi. Menurut Siddiq, individualisme sebagaimana asal katanya yaitu in yang artinya tidak, dan divided yang berarti terbagi. Dalam bahasa Latin, kata individuum berarti tidak terbagi. Secara umum, individualisme bisa diartikan sebagai satu pandangan yang mementingkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi atau individu dibandingkan kepentingan orang lain. Teori-teori individualisme. Beberapa tokoh membahas teori individualisme, antara lain ada dua tokoh. Yang pertama Thomas Hobbes dan yang kedua John Locke. Teori individualisme menurut Thomas Hobbes tampak dalam dua hal, yakni badan koperasi yang bersifat artifisial dan konvensional, serta realitas secara hakiki yang bersifat individual. Menurut John Locke, individualisme sebagai konsep etika fisiologis dan satu unsur etis politis. Ciri-ciri sikap individualisme. Beberapa ciri-ciri sikap individualisme. 1. Sebagai selalu berusaha mendominasi orang lain dengan menunjukkan superioritasnya saat mengendalikan orang atau kelompok lain. 2. Senang menarik simpati orang atau kelompok lain dengan mengungkapkan ketidaktahuan dan rasa tidak aman. 3. Berusaha menarik perhatian orang lain meski dengan cara tidak etis, serta mengarang cerita atau melakukan tindakan yang tidak biasa, hanya agar tidak ditempatkan dalam posisi yang rendah. Faktor penyebab munculnya sikap individualisme itu ada 4. Faktor genetik, faktor pola asuh, lingkungan, dan sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor genetik. Sifat individualisme itu bisa menjadi faktor bawaan atau genetis yang didapat dari orang tua, kakek, nenek, atau seterusnya. Tapi kebanyakan munculnya sebuah sifat akibat faktor genetis bisa sangat dipengaruhi faktor lainnya. Yang kedua, faktor pola asuh. Pola asuh itu salah satu faktor yang memiliki peran besar pada pembentukan sifat dan perilaku seseorang. Sebab anak akan tumbuh dengan meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar di sekitarnya. Berdasarkan pada teori perkembangan, keinginan orang tua untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan kepercayaan seorang anak terhadap lingkungannya seringkali membuat dia harus mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Disinilah terkadang anak akan meniru sikap individualisme tersebut. Pola asuh yang salah itu bisa membentuk watak yang negatif pada anak. Hal ini akan semakin berat ketika kondisi rumah tangga kurang harmonis dan kerap diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan. Ketiga, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang tertutup dan minim interaksi sosial antar penghuninya dapat mendorong tumbuhnya sikap individualisme dalam diri seseorang. Karena dengan kondisi demikian, seseorang akan terbiasa sendiri dan kurang memiliki kepribadian terhadap orang lain di sekitarnya. Yang terakhir, faktor sosial budaya. Kondisi sosial yang semakin menciptakan budaya baru di kalangan masyarakat, berbagai kemudahan akibat teknologi yang semakin maju membuat seseorang bisa lebih mudah melakukan berbagai kreativitasnya tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut ada kalanya justru merenggangkan jarak dan ikatan alamiah antar manusia. Di sini saya mau menambahkan, yaitu ada faktor ekonomi.
Tuntutan ekonomi juga kerap membuat seseorang bersikap individual. Dengan semakin kerasnya persaingan ekonomi, seperti lapangan pekerjaan yang sulit, membuat seseorang akan lebih fokus pada dirinya dan urusannya masing-masing. Perhitungan-perhitungan ekonomis akan menjadi hal pertama yang dilakukan ketika dia dihadapkan pada suatu aktivitas. Dampak dari individualisme yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga menumbuhkan kemandirian. Yang kedua, bisa bersifat independen dan cenderung memiliki kepercayaan pada insting diri sendiri. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama yaitu hilang rasa solidaritas antar sesama, kedua munculnya sikap egois, menimbulkan kesulitan dalam bersosialisasi, menumbuhkan sikap sombong dan merasa paling benar sendiri, yang kelima tidak mampu bekerja dengan orang lain, dan yang terakhir dalam lingkup hubungan sosial, sikap individualisme bisa menjadi bibit pertengkaran dan perpecahan. Next, cara menghindari sikap individualisme. Sikap individualisme itu emang ada kalanya berdampak positif, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Dan itu berbahaya. Terlebih sikap ini bisa mengganggu hubungan antar seorang individu dengan orang-orang lain di sekitarnya. Hal ini tentu saja akan memberikan efek yang buruk tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi orang lain. Oleh karena itu diperlakukan usaha-usaha untuk menghindari dan meminimalisir sikap individualisme tersebut. Beberapa caranya yaitu perluas cara berpikir dengan banyak belajar dan membaca hal-hal yang positif, belajar memahami perasaan orang lain, sering bergaul dengan orang lain dari berbagai kalangan dan latar belakang. Belajar dari riwayat hidup tokoh-tokoh yang terkenal dengan pengorbanannya bagi umat manusia, mencoba menjadi sukarelawan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Yang terakhir, paksa diri kita untuk banyak membantu orang lain, baik dengan pemberian berupa materi dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata, atau kekurangan dalam pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.